Jadi inilah 4 tingkatan wali dalam Al-Quran. Kalau di kalangan tasawuf falsafi, tingkatan wali ini beda lagi. Ada namanya wali kutub, itu 2 wali. Lalu ada namanya wali abdal, itu ada 4 wali. Wali yang menjaga 4 penjuru mata angin. Lalu ada juga namanya wali ghaus. Nah, ini pembagian wali seperti ini bukan dari Al-Quran. Ya, ini datang dari orang-orang tasawuf falsafi. Nah, kalau Anda ingin melihat klasifikasi wali dalam Al-Quran, tadi dalam surat An-Nisa Allah mengatakan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kajian kitab Al-Faraid ala Sahih Al-Qasasin Nabawi memasuki kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-20. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, inna Sulaiman bin Daud alaihi assalam, sesungguhnya Sulaiman bin Daud alaihi assalam, lamma bana Baitul Maqdis, ketika ia telah selesai membangun Baitul Maqdis, sa'alallaha azza wa jalla khilalan thalathah, lalu beliau berdoa meminta 3 hal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa meminta 3 hal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sa'alallah azza wa jalla, ia meminta kepada Allah azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu fa'utiyahu. Dia meminta kepada Allah keputusan-keputusan yang selalu sejalan dengan keputusan Allah. Fa'utiyahu, lalu permintaan itu pun diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi fa'utiyahu. Kemudian Nabi Sulaiman meminta hal yang kedua, agar Allah memberinya kekuasaan yang tidak lagi akan diberikan kepada siapapun setelah beliau. Fa'utiyahu, lalu permintaan itu pun diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permintaan yang ketiga,
Wa sa'ala Allah azza wa jalla, dan dia meminta kepada Allah hina faragha min bina'il masjid, ketika telah selesai membangun masjid, alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa as-salatu fihi an yukhrijahu min khati'atihi ka yaumi walladathu ummuhu, bahwa tidak seorang pun masuk ke dalam masjid semata-mata hanya untuk salat, melainkan ia keluar dari masjid dengan keadaan telah terhapus segala dosa-dosanya sebagaimana ia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Baik, itulah 3 doa Nabi Sulaiman. Pertama, meminta agar keputusan-keputusannya selalu sejalan dengan keputusan Allah. Nomor 2, agar Allah memberinya kekuasaan yang tidak pernah ada lagi untuk siapapun setelah beliau. Kemudian doa beliau yang terakhir, agar siapapun yang masuk Masjidil Aqsa untuk salat dan tidak ada tujuan lain kecuali salat, melainkan ia keluar dari masjid itu seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Baiklah jemaah sekalian, mari kita pelajari kisah ini. Pelajaran yang pertama soal nama. Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, dua-duanya nama yang betul. Baitul Maqdis itu disebutkan Nabi dalam hadis ini. Nah, kalau Al-Muqaddas itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya. Wa ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa berkata kepada umatnya, wahai kalian semua, marilah kita membebaskan tanah yang muqaddas. Jadi karena tanahnya dinamakan tanah muqaddas, maka masjid yang berada di tanah muqaddas dinamakan juga dengan Baitul Muqaddas. Jadi dua-duanya tepat, Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Maqdis artinya suci. Kalau Muqaddas artinya yang disucikan. Dinamakan Baitul Maqdis, rumah yang suci, karena orang yang memasukinya untuk tujuan salat dan tidak ada niat lain kecuali salat, maka ia akan keluar dari masjid itu dalam keadaan telah bersih, seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Maka dinamakan dengan Baitul Maqdis. Nah, itu dari segi nama. Kalau nama Sulaiman, sekira Anda tahu artinya. Sulaiman dari kata salim kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani dinamakan Sulaiman, yang artinya selamat. Kalau di Jawa namanya selamat, di Arab namanya salim, bahasa Ibrani namanya Sulaiman. Selamat. Nah, kalau Daud itu artinya adalah Al-Habib, yang tercinta. Orang barat menyebutnya David. Kalau dalam bahasa Ibrani dinamakan dengan Daud, yang artinya adalah Al-Habib. Pelajaran yang kedua, dalam hadis ini oleh Nabi kita dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam membangun Masjid Baitul Maqdis. Benarkah Nabi Sulaiman yang membangun Baitul Maqdis? Jawabannya, Nabi Sulaiman hanya membangun renovasi. Jadi bukan membangun dari fondasi. Nah, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Ka'bah. Setelah itu, kata Nabi kita, setelah itu adalah Masjidil Aqsa. Abu Dzar berkata, berapa jarak pembangunan Ka'bah dengan Baitul Maqdis? Kata Nabi, jaraknya 40 tahun. Jadi Ka'bah dibangun 40 tahun kemudian baru dibangun Masjidil Aqsa. Nah, kalau Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun setelah Ka'bah, tidak mungkin yang membangunnya adalah Nabi Sulaiman. Karena Ka'bah yang membangun siapa? Nabi Ibrahim. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman itu berapa tahun? 40 tahun, enggak, ratus tahun. Makanya Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa, membangun renovasi, bukan membangun dari fondasi. Nah, lalu pertanyaannya lagi, siapa yang membangun Masjidil Aqsa ini dari fondasinya? Ini tidak ada jawabannya dalam sejarah ataupun dalam dalil. Imam Ibn Ashur dalam mencermati hadis yang tadi, Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, apa masjid yang pertama dibangun?" Kata Nabi, Ka'bah. "Ya Rasulullah, setelah itu?" Kata Nabi, "Setelah itu Masjidil Aqsa." "Ya Rasulullah, berapa jaraknya?" Kata Nabi, "Jaraknya 40 tahun." Kalau jaraknya 40 tahun, berarti yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Ibrahim juga. Ini kesimpulan dari Imam Ibn Ashur. Pendapat lain mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah dan membangun Masjidil Aqsa pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada pendapat yang ketiga, bahwa Ka'bah dan Masjidil Aqsa dua-duanya dibangun dari fondasi oleh para malaikat. Namun kemudian terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh, hancur, kemudian dibangun ulang lagi oleh Nabi Adam. Lalu kemudian dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim, dan Ka'bah seperti Anda tahu ini sampai sekarang sudah dibangun 5 kali. Sekarang bangunan yang kelima. Nah, tentu jamaah sekalian, beda pendapat soal siapa yang pertama kali membangun Ka'bah dan Masjidil Aqsa. Ini beda pendapat kalau tidak ada titik terang mana yang lebih tepat, mana yang lebih kuat. Berarti ini tidak terlalu perlu. Sebab kalau memang harus jadi keyakinan kita, yang bangun Masjidil Aqsa pertama Ibrahim, atau yang membangun pertama Sulaiman, atau yang membangun pertama Adam, kalau itu harus menjadi satu keyakinan yang mutlak, itu pasti dijelaskan oleh dalil sehingga tidak ada perbedaan pendapat. Maka Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan satu kaidah yang sangat penting. Satu masalah yang diperdebatkan dan tidak diketahui mana yang lebih kuat, berarti ini bukan masalah akidah. Satu masalah yang diperdebatkan dan tidak diketahui mana yang lebih kuat dari perdebatan ini, berarti ini bukan masalah akidah. Jadi terserah saja Anda bilang Masjidil Aqsa dibangun Adam, atau dibangun Ibrahim alaihissalam, atau dibangun malaikat, atau dibangun Sulaiman. Ini semuanya beda pendapat dan tidak ada dalil yang betul-betul menguatkan A, B, dan C. Kenapa tidak ada dalil yang menguatkan A dan C? Karena ini bukan soal akidah. Nah, adapun persoalan-persoalan yang pasti atau ada perdebatannya tapi jelas mana yang lebih kuat, oh itu sudah masuk dalam ranah akidah itu. Sudah ada nilai akidahnya di sana. Baik, pelajaran yang ketiga dalam hadis ini mengenai betapa pentingnya membangun masjid.
Ketika Nabi Sulaiman memangku kekuasaan setelah ayahanda beliau Daud alaihissalam, kebijakan politik yang pertama kali dilakukan oleh Daud adalah melakukan renovasi masjid. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam di Makkah, sewaktu dia telah memutuskan untuk Ismail tinggal di Mekah dan istrinya Hajar, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat itu adalah membangun Masjidil Haram, dalam hal ini adalah Ka'bah. Dalam perjalanan hijrah, Nabi kita melewati Kuba, perkampungan Bani Amr. Yang pertama kali dilakukan di perkampungan Bani Amr ini, membangun masjid yang kemudian dinamakan Masjid Kuba. Nabi sendiri tidak menamainya dengan Kuba. Tapi di perkampungan Bani Amr ini ada satu sumur tua yang bernama Sumur Kuba. Maka dinamailah masjid itu dengan Masjid Kuba. Kurang lebih 4 hari saja Nabi kita membangun Masjid Kuba itu. Setelah menyelesaikan pembangunan Masjid Kuba, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan ke Madinah. Yang pertama kali dibangun Nabi sallam di Madinah bukan tempat tinggal beliau, bukan rumah untuk istri-istri beliau. Yang pertama kali beliau bangun adalah membangun Masjidin Nabawi di perkampungan Bani Najjar. Kenapa? Karena Bani Najjar ini adalah kerabatnya Nabi. Mereka adalah keluarga Nabi dari ibunya Aminah. Maka ketika Nabi hijrah, Nabi kita meminta lokasi perkampungan Bani Najjar ini untuk lokasi pembangunan Masjid Nabawi yang sekarang. Jadi nabi-nabi sejak Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi kita, perhatian pertama mereka saat memasuki satu wilayah dan lokasi adalah membangun masjid. Kenapa demikian? Karena masjid ini adalah soal eksistensi. Bahwa di sini ada satu umat yang bernama umat Islam. Ada satu umat yang harus sujud kepada Allah secara berjamaah. Nah, untuk menampakkan eksistensi itu, dibangunlah masjid. Dibangunlah masjid. Ya. Dan alhamdulillah kalau di Indonesia, Jakarta secara khusus, kita nggak kekurangan masjid. Kelebihan masjid ya. Karena ada juga yang bangun masjid untuk bisnis. Saya tahu masjidnya tidak terlalu jauh dari perumahan ini. Orang itu sengaja bangun masjid, kasih kotak amal, mereka kakak beradik entah 2 entah 3. Nah itu hari A yang ngambil kotak amal abangnya, hari B yang ngambil kotak amal adiknya. Karena masjid ini pinggir jalan, kotak amalnya juga rame-rame. Kotak amalnya juga banyak. Ya, kita cobalah husnuzon mereka ambil mungkin untuk renovasi gitu ya. Mungkin saja seperti itu. Baik, kemudian pelajaran yang keempat dalam hadis ini jamaah sekalian, di antara kondisi doa Anda sangat dikabulkan oleh Allah apabila Anda berdoa selesai melakukan amal saleh. Anda lihat di sini, Nabi Daud minta 3 hal, tapi setelah beliau melakukan renovasi Masjidil Aqsa. Baik. Begitupun dengan Nabi Ibrahim, begitu selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan itu amal saleh. Setelah itu beliau berdoa. Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa, pembangunan renovasi. Setelah itu beliau berdoa minta 3 hal. Nah ini semuanya memberikan pelajaran. Di antara kondisi doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah berdoa setelah Anda melakukan satu amal saleh. Makanya kalau Anda selesai melakukan amal saleh, langsung jangan berpangku tangan. Segera meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda selesai salat 5 waktu, selesai maghrib, selesai isya. Ini amal saleh yang paling agung, segera berdoa. Terserah Anda berdoa menjelang salam,
Atau Anda berdoa setelah selesai zikir. Tapi kalau berdoa langsung setelah sholat memang dilarang. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung doa Anda. Karena habis sholat langsung zikir dulu. Zikir lebih mulia, lebih diutamakan daripada doanya. Nah, jadi pilihan Anda dua. Anda berdoa selesai salat dalam arti sebelum salam, atau Anda berdoa setelah selesai zikir. Astaghfirullahaladzim, Allahumma la subhanallah, alhamdulillah, Allah. Setelah itu Anda berdoa. Tapi kalau berdoa langsung, ini diingkari ulama kita. Artinya makruh, bukan haram ya. Karena mendahulukan yang baik, tapi meninggalkan yang lebih baik. Yaitu zikir. Nah, misalnya Anda bersedekah, itu amal saleh, segera berdoa kepada Allah. Misalnya Anda malam hari ini membaca surat Al-Kahfi, setelah itu langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena doa-doa selepas melakukan amal saleh didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia bahwa nabi-nabi dengan kelas kewalian di urutan nomor 1 ternyata mereka masih beribadah. Ini wali. Wali itu kan dalam surat An-Nisa ada 4 level. Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi inilah 4 tingkatan wali dalam Al-Qur'an. Kalau di kalangan tasawuf falsafi, tingkatan wali ini beda lagi. Ada namanya wali kutub, itu 2 wali. Lalu ada namanya wali abdal, itu ada 4 wali. Wali yang menjaga 4 penjuru mata angin. Lalu ada juga namanya wali ghaus. Nah, ini pembagian wali seperti ini bukan dari Al-Qur'an. Ya, ini datang dari orang-orang tasawuf falsafi. Nah, kalau Anda ingin melihat klasifikasi wali dalam Al-Qur'an tadi, dalam surat An-Nisa Allah mengatakan faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Baik, kesimpulan, level tertinggi kelas wali adalah levelnya para nabi. Namun ternyata para nabi-nabi dengan level tertinggi dalam dunia wali, ternyata mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dalam hadis ini Anda lihat Nabi Sulaiman berdoa. Bukankah berdoa ini sebuah ibadah? Doa ini adalah satu ibadah. Tetapi sang wali yaitu Nabi Sulaiman beribadah kepada Allah dengan memanjatkan doa. Ini artinya wali tertinggi sekalipun yaitu para nabi, mereka tidak terlepas dari ibadah. Kesempurnaan manusia adalah ibadah. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Allah dengan abdun atau ibadah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Pertama, ketika Allah ceritakan mukjizat terbesar yaitu Al-Quran, Allah menyebutkan Nabi kita dengan abdun, bukan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Bukan disebutkan ala Muhammad, tetapi ala abdihi. Bukan ala rasulihi, bukan ala nabihi, tapi ala abdihi. Baik. Ketika Al-Quran berbicara mukjizat terbesar nomor 2, yaitu Isra wal Mi'raj, gelar Nabi kita yang digunakan saat itu adalah abdi juga. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan bi nabiyihi, bukan bi rasulihi, bukan bi Muhammad, tapi bi abdihi. Jadi aspek kehambaan ini yang ditonjolkan. Kenapa demikian? Karena sempurnanya seorang manusia menjadi hamba bagi Allah. Itu sempurnanya manusia. Maka manusia yang gak mau menjadi hamba,
ini manusia yang kurang ya. Ini manusia yang tidak sempurna. Baik, jadi jangan sampai kita terseret dengan pemahaman orang kalau sudah sampai di tingkat wali tidak lagi ibadah. Oh, ini bukan cuma kesalahan kecil. Ini kesalahan bisa menyeret kepada kekufuran. Ya, Nabi kita sampai beliau meninggal, sampai beliau jelang meninggal saja masih melakukan salat. Nabi kita meninggal hari Senin di waktu duha. Dan waktu subuhnya Nabi SAW masih mengimami jamaah. Hanya saja karena suara beliau nyaris tidak terdengar, maka takbir dan perpindahan beliau dinyaringkan oleh Abu Bakar di belakang. Nabi berkata Allahu Akbar. Abu Bakar teriak Allahu Akbar. Karena suara Nabi kita udah nyaris terdengar. Jadi artinya beberapa menjelang beliau wafat, beliau masih sempat mengimami jamaah. Nah, hal ini makin menunjukkan bahwa betapapun level kewalian seseorang sangat tinggi, tugas ubudiyahnya tidak hilang. Tugas ubudiyahnya tidak lepas. Kenapa? Sekali lagi karena mulianya manusia adalah pada ibadahnya kepada Allah. Makanya Allah tegaskan inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah orang paling bertakwa. Paling bertakwa maksudnya apa? Paling sungguh-sungguh dalam ibadah. Itulah orang yang paling mulia itu. Makanya ulama-ulama kita mengatakan wa a'zamul istiqamati al-istiqamatu 'ala ad-din. Ulama-ulama mengatakan bahwa karamah yang paling mahal bukan karamah Anda bisa terbang di udara, bukan itu. Tapi karamah yang paling mahal bahwa Anda istiqamah di atas agama ini sampai mati. Anda istiqamah di atas agama ini sampai mati. Bahkan ketika besok Anda menjumpai Allah, Anda pun membawa agama ini. Itu karamah yang paling mahal. Itu karamah paling mahal. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, Allah kabulkan 3 doa Nabi Sulaiman. Karena di antara sifat Allah adalah Al-Mujib. Al-Mujib artinya Allah maha mengabulkan. Maka 3 permintaan Nabi Sulaiman ini semuanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun permintaan yang pertama, ya Allah, berikan aku petunjuk setiap keputusanku sesuai dengan keputusan. Allah berikan. Enggak ada keputusan Nabi Sulaiman sebagai seorang raja yang menyalahi keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau Nabi kita ada nggak keputusan beliau yang menyalahi keputusan Allah? Ada. Bukan satu, tapi ada beberapa. Antara lain misalnya ketika terjadi perang Tabuk, orang-orang munafik izin tidak ikut perang. Maka Nabi memutuskannya sudah, kalian nggak usah ikut. Ternyata keputusan Rasulullah itu ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Muhammad, kenapa diizinkan? Tidak boleh diizinkan. Akhirnya Allah mengatakan, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu. Namun begitu Allah memaafkanmu Muhammad. Nah, begitu juga ketika meninggal tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Nabi berkeputusan menyolatkan. Beliau ingin menyolatkan langsung si tokoh munafik itu. Umar radhiyallahu anhu mencegah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, biar kami saja yang nyolatin. Anda nggak usah. Kata Nabi, wahai Umar, saya tidak diutus oleh Allah untuk balas dendam. Akhirnya Nabi berdiri sallallahu alaihi wasallam berjalan untuk menyolatkan, tapi baru saja beberapa langkah, akhirnya Allah melarang beliau. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Muhammad, tidak boleh kau salatkan jenazahnya.
Di pemakaman pun kau tak boleh ikut berdoa. Nggak boleh kau berdiri mendoakan mereka di pemakaman. Nah, jadi Nabi kita dalam berkeputusan beberapa kali diluruskan oleh Allah. Artinya beliau keliru. Tapi Nabi Sulaiman dalam keputusan-keputusannya sebagai seorang raja tidak pernah keliru. Kenapa? Karena beliau selalu minta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dari sini jamaah sekalian, Anda ambil satu pelajaran penting. Apa itu? Betapa kita sangat penting minta petunjuk Allah agar keputusan-keputusan kita tidak ada yang keliru. Karena perjalanan hidup kita ini setiap harinya penuh dengan keputusan-keputusan. Bahkan ketika kita naik kendaraan, belok kanan, belok kiri, nyalip atau tidak, ini semuanya adalah soal keputusan-keputusan. Begitupun dalam rumah tangga, kita akan tinggal di mana itu soal keputusan. Putra-putri kita mau menikah dengan siapa itu pun soal keputusan. Kalau Allah tidak jatuhkan hidayahnya pada keputusan Anda, hancurlah Anda. Misalnya saat Anda nyetir, Allah tidak berikan hidayah pada keputusan Anda, tabrakan, kecelakaan. Atau misalnya ketika Anda memulai satu bisnis, Allah tidak berikan petunjuknya dalam keputusan Anda pun bangkrut. Ketika harus memilih calon pendamping putra dan putri, Allah nggak berikan hidayah, akhirnya anak kita, putri kita jatuh kepada buaya-buaya darat. Nah, maka oleh sebab itu, contohlah Nabi Sulaiman, di setiap Anda akan mengambil keputusan, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, ambillah waktu beberapa saat sekedar minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya, ini bisnis ini seperti ini, prospeknya, keuntungannya, semuanya begini. Walaupun segala pertimbangannya udah matang, tetap saja jangan langsung tanda tangan. Kasih tahu saya ingin satu malam untuk minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena banyak sekali hitung-hitungan di luar kecerdasan kita. Banyak sekali hitung-hitungan di luar kecerdasan kita. Maka kita butuh petunjuk kepada Allah. Maka oleh sebab itu, kapanpun Anda harus mengambil satu keputusan, jangan terburu-buru. Orang-orang yang terburu-buru adalah orang-orang yang sedang dikuasai oleh syaitan. Sehingga orang yang terburu-buru keputusannya hampir 100% salah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ajalatu minasyaitan." Keterburu-buruan itu dari setan. Jadi jangan terburu-buru. Saya ulangi, walaupun misalnya pertimbangan-pertimbangan udah matang, perhitungan-perhitungannya pun udah matang, jangan langsung ambil keputusan. Ambil waktu beberapa saat minta petunjuk kepada Allah. Kasih tahu besok kita putuskan. Kenapa besok? Ini baru keputusan manusia yang kita hitung-hitung ini. Keputusan Allah saya belum tahu. Nah, lalu nanti malam Anda munajat kepada Allah, Anda salat malam, Anda berdoa, Anda istikharah. Kalau setelah istikharah ternyata hati Anda makin mantap, ya sudah, berarti keputusan ini memang harus diambil. Jadi intinya jemaah sekalian, keputusan yang tepat itu bukan dari kepintaran, bukan dari kecerdasan, bukan dari pengalaman, bukan dari konsultasi-konsultasi, tapi keputusan yang tepat dalam segala hal datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Anda ketika menikah dengan istri Anda yang sekarang pun itu keputusan Allah, itu pun petunjuk Allah itu. Kecuali kalau istri Anda yang sekarang bukan istri yang baik. Ya. Kan banyak pernikahan nikah 3 bulan cerai, nikah punya anak 2 cerai, paling fatal lagi nikah punya anak 5 cerai. Nah, jemaah sekalian hati-hati. Kalau Allah tidak berikan hidayah, akan banyak keputusan yang menjadi kehancuran. Maka jangan terburu-buru. Apa yang membuat Anda terburu-buru? Pertama, ambisi. Ambisi membuat Anda terburu-buru dalam segalanya. Nomor 2, emosi.
Emosi pun selalu membuat kita terburu-buru. Nah, orang yang terburu-buru hampir semuanya menyesal. Ya, orang yang terburu-buru hampir semuanya menyesal. Baik jemaah sekalian, lalu doa Nabi Sulaiman yang kedua agar Allah memberikannya kekuasaan yang tidak pernah lagi dimiliki oleh siapapun sampai kiamat. Kekuasaan apa itu? Bahwa Nabi Sulaiman berkuasa dari timur sampai barat. Bahwa Nabi Sulaiman berkuasa atas manusia, beliau pun berkuasa atas jin. Lebih dari itu, Nabi Sulaiman punya jet yang gak pernah ada. Kendaraan Nabi Sulaiman apa? Angin. Wali Sulaiman ar-riha tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Kami berikan kepada Nabi Sulaiman satu kendaraan, yaitu angin. Bagaimana itu? Nabi Sulaiman bangun, panggil angin, angin membawa dia. Wahai angin, saya mau ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba diangkat angin di bawah. Lebih cepat daripada jet pribadi. Jet apa namanya? Terserahlah jet apa namanya. Baik jemaah sekalian, di dalam doanya Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku kekuasaan yang tidak pernah lagi dimiliki oleh siapapun sampai kiamat. Hanya Engkaulah ya Allah Al-Wahhab yang Maha memberi. Ini doa Nabi Sulaiman, doa beliau minta kekuasaan, tapi Anda nggak perlu hafal, karena ini doa mukjizat, dan Anda bukan orang yang berhak dapat mukjizat. Atau Anda ingin kekuasaan seperti kekuasaan Sulaiman? Nggak mungkin kan? Tapi yang menarik di sini, ketika Nabi Sulaiman minta kekuasaan, sebelumnya beliau minta ampun terlebih dahulu. Rabbi ghafirli wahabali mulka, ya Allah ampuni aku, kemudian berikan aku kekuasaan. Kenapa Nabi Sulaiman minta ampun terlebih dahulu, baru kemudian minta kekuasaan? Ada dua jawaban. Jawaban pertama, yang diminta oleh Nabi Sulaiman ini sesungguhnya miliknya Allah. Karena kekuasaan itu hakikatnya adalah kekuasaannya Allah. Nah, ketika Nabi Sulaiman meminta miliknya Allah, tentu lebih santun dia terlebih dahulu mohon maaf dulu, minta ampun dulu. Karena yang akan diminta ini sesuatu yang serasa sangat lancang. Ini yang diminta bukan yang diminta adalah miliknya Allah. Maka beliau mengatakan, ya Allah ampuni aku, lalu berikan aku kekuasaan. Yang hakikat pemilik kekuasaan adalah Allah. Berikan aku kekuasaan, bukan gitu kan? Nomor dua, Nabi Sulaiman alaihi salam meminta ampun terlebih dahulu karena permintaan ini permintaan duniawi. Permintaan duniawi. Ingat, dunia, apakah harta, jabatan, dan lain-lain, itu semuanya pedang bermata dua. Bisa jadi untung, bisa jadi buntung. Bisa jadi kemuliaan, bisa jadi kehinaan. Bisa akan menjadi kebaikan, bisa akan menjadi keburukan. Nah, apabila Anda meminta pedang bermata dua, jangan minta dengan bahasa dikte. Tapi terlebih dahululah minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang akan Anda minta ini sesuatu yang mungkin manfaat, tapi mungkin bahaya. Misalnya Allahumma ghafirli, Allahumma inni as'aluka malan. Masuk waktu. Ya, sebagai penutup, doa Nabi Sulaiman yang terakhir, agar siapapun yang masuk ke Masjidil Aqsa dengan tujuan salat dan tidak ada tujuan lain kecuali salat, maka ia akan keluar dalam keadaan bersih seperti dilahirkan ibu. Nah, ini berbeda. Anda kalau salat di Masjidil Haram, jaminannya apa?
Anda keluar mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Anda salat di Masjid Nabawi, jaminannya apa? Anda keluar dengan pahala 1000 kali lipat. Tapi kalau Anda salat di Masjidil Aqsa, apa jaminannya? Pahala 500 kali lipat plus Anda keluar dari masjid dalam keadaan tidak bawa dosa lagi sama sekali. Persis seperti dilahirkan oleh ibu. Tapi syaratnya apa? Anda masuk masjid, satu-satunya tujuan adalah salat. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau masuk ke dalam Masjidil Aqsa, misalnya di dalam ada minuman, beliau enggak akan ambil itu. Beliau masuk, beliau haus, lalu di dalam masjid ada minuman, dia enggak minum. Supaya apa? Dia khawatir kalau saya minum ada tujuan lain selain salat di masjid ini, dan nanti saya enggak dapatkan tujuan yang sesungguhnya. Baik, kita berdoa mudah-mudahan Masjidil Aqsa segera dalam keadaan aman. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah berikan rezeki sehingga dalam waktu dekat kita nanti ke Masjidil Aqsa. Insyaallah taala. Bagi yang minat, insyaallah akhir Desember ikut saya. Kita ke Masjidil Aqsa insyaallah taala. Baiklah, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.